Rana Absolute God yang sangat kuat. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis, seolah-olah ia memandang rendah serangan Bai Jie, sehingga Bai Jie mengerutkan keningnya dan berpikir apakah dirinya sedang masuk jebakan pemuda cantik ini. Namun, sudah terlambat untuk mundur, sehingga ia hanya bisa yakin serangannya ini pasti akan berhasil menghancurkan wajah pemuda yang menyeringai di hadapannya ini. Fang Yuan mengayunkan niat pedangnya. Gerakan kedua jurus pedang tarian naga. Siluet naga api kembali muncul dari bilah niat pedang Fang Yuan. Namun, kali ini sisik-sisik siluet naga api itu melesat ke arah Bai Jie. Sisik-sisik itu terlihat seperti belati berbentuk bulan sabit. Bai Jie hampir lupa bernapas saat melihat ratusan sisik naga itu menghancurkan puluhan siluet tengkorak kepala manusia dari gerakan ketiga jurus kapak hantu melahap jiwa. Ekspresi wajahnya menjadi masam dan menggenggam erat gagang kapaknya sembari mengirim suara telepati pada Ye Lingyan untuk segera datang membantunya. Hei, babi sialan. Kenapa wajahmu kelihatan murung? Apakah hanya mulutmu saja yang tajam, sedangkan teknik bela dirimu sebenarnya tak berguna? Kini Fang Yuan yang mengejek Bai Jie yang langsung mundur beberapa langkah karena terkejut tiba-tiba Fang Yuan sudah di depannya saja. Namun, Fang Yuan kembali muncul satu langkah di depannya, sehingga Bai Jie terpaksa mengayunkan kapaknya ke arah depan. Akan tetapi Fang Yuan juga mengayunkan niat pedangnya, sehingga ledakan energi spiritual mengakibatkan area di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Fang Yuan tersenyum menatap Bai Jie, karena dia masih mampu bertahan walaupun terhempas menabrak permukaan tanah dan hanya menyemburkan seteguk darah saja, yang menandakan Bai Jie mungkin sudah berada di puncak Rana Absolute God dan hanya menunggu keberuntungan saja hukum Dao Surgawi akan mengangkatnya ke surga. Fang Yuan tak membiarkan Bai Jie mencoba bernapas sesaat lebih dulu, dia mengayunkan pedangnya ke arah Bai Jie secara membabi buta dan Bai Jie hanya bisa bertahan saja. Semua maju. Hancurkan mereka. Teriak Ye Lingyan sembari melesat ke arah Fang Yuan yang telah memojokkan Bai Jie. Wanita cantik Rana Absolute God itu mengeluarkan senjata roh kelas surga miliknya yang merupakan kipas bambu berwarna merah. Ye Lingyan mengibaskan kipas bambunya sehingga siluet elang raksasa yang terbentuk dari energi spiritual angin melesat ke arah Fang Yuan. Ayo kita bantu leluhur agung. Hancurkan faksi iblis sialan itu. Teriak suling terbang mendekati Fang Yuan. Suling sebenarnya hanya memiliki sedikit energi spiritual, karena saat bertarung melawan Fang Yuan tadi, energi spiritualnya justru diserap oleh Fang Yuan, sehingga ia kehilangan energi spiritual yang setara 3000 tahun berkultivasi. Suling langsung menggunakan teknik domain ruang miliknya, sehingga ribuan anggota faksi iblis terjebak di tempat aneh yang sekeliling mereka hanya ada hutan bambu saja. Apa yang terjadi? Di mana kita? Salah satu anggota faksi iblis berkata dengan panik, sementara yang lainnya menatap Ye Lingyan dan berharap ia menjelaskan pada mereka apa yang telah menimpa mereka saat ini. Jangan menatapku, brengsek. Bentak Ye Lingyan pada anggota faksi iblis yang menatapnya. Kau maju ke dalam hutan bambu itu dan periksa apakah wanita rubah itu ada bersembunyi di sana. Serunya lagi, sehingga anggota faksi iblis yang disuruh maju oleh Ye Lingyan merasa detak jantungnya berhenti berdegup karena ia akan maju menuju lembah kematian. Tetapi di sana hanya ada hutan bambu saja.
Anggota faksi iblis itu enggan maju. Ye Lingyan mengerutkan keningnya dan menatap tajam bawahannya itu, niat membunuh merembes dari tubuhnya, sehingga bawahannya itu langsung berlari ke arah hutan bambu. Namun, selangkah sebelum memasuki hutan bambu itu, tiba-tiba seluruh bambu di hutan bambu itu melayang di atas permukaan tanah. "Hancurkan bambu-bambu itu!" teriak Ye Lingyan, akhirnya menyadari kalau mereka sebenarnya terjebak di dalam dunia ilusi yang dibuat oleh siluman rubah wanita tadi. Bambu-bambu yang melayang di atas permukaan tanah berubah menjadi bambu runcing dan melesat ke arah Ye Lingyan dan bawahannya. Ye Lingyan mengibaskan kipas bambu merahnya. Siluet elang yang terbentuk dari energi spiritual angin langsung menghancurkan bambu-bambu yang melesat ke arahnya. Namun, ratusan bawahannya yang memiliki basis kultivasi rendah tak mampu menangkis serangan bambu-bambu tersebut. "Tunjukkan dirimu siluman rubah jelek," umpat Ye Lingyan sembari mengibaskan kipas bambu merahnya dan serangannya itu menghancurkan bambu-bambu runcing yang melesat ke arah bawahannya. Suling tidak menampakkan wujudnya karena dirinya hanya memiliki sedikit energi spiritual saja, sehingga ia hanya dapat mempertahankan domain ruang itu dalam beberapa tarikan napas saja. Suling hanya berharap leluhur agung segera mengalahkan Bai Jie yang masih dapat bertahan dari ratusan tebasan niat pedang Fang Yuan. Domain ruang Suling menghilang dan putrinya yang merupakan ranah Chaos Ancient God segera membawa terbang menjauh dari kota Hua karena Suling sudah tak bisa lagi bertarung. Ye Lingyan menghela napas lega saat melihat sekelilingnya telah berubah seperti semula, akan tetapi ekspresi wajahnya langsung menjadi masam, karena ratusan anggota faksi iblis dengan basis kultivasi rendah yang tidak ikut terjebak dalam domain ruang Suling ternyata telah dibunuh oleh Wei Ho dan mantan anggota faksi iblis yang membelot lainnya. Strategi bertarung Suling ternyata sangat cerdas. Dia sengaja menjebak anggota faksi iblis yang memiliki basis kultivasi tinggi saja dan anggota faksi iblis yang memiliki basis kultivasi rendah dibiarkan menjadi lawan Wei Ho dan yang lainnya. "Wei Ho bajingan! Aku akan membunuhmu!" Ye Lingyan berteriak marah, karena yang terbunuh itu kebanyakan bawahannya. Bukan bawahan Bai Jie yang kebanyakan memiliki basis kultivasi lebih tinggi dari bawahannya. Ye Lingyan mengibaskan kipas bambu merahnya berkali-kali, sehingga puluhan siluet elang yang terbentuk dari energi spiritual angin melesat ke arah Wei Ho dan yang lainnya. "Kalian segera mundur. Cepat!" teriak Wei Ho segera mengerahkan semua energi spiritualnya untuk menghentikan serangan Ye Lingyan walaupun tahu usahanya itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, ia berharap usahanya itu setidaknya dapat menyelamatkan beberapa rekan-rekannya. "Jangan mati sendirian sialan. Di mana sumpah persaudaraan kita?" hahaha. Tiba-tiba Wan Yunseng muncul di sebelah Wei Ho sembari memasang kuda-kuda bela diri. Wei Ho tersenyum lebar menatap sahabatnya itu dan berkata, "Saudara Yunseng, maafkan aku, ini adalah akhir perjalanan kita. Semoga saja di kehidupan berikutnya kau menjadi sahabatku lagi." Wan Yunseng menganggukkan kepala. "Ya, tapi basis kultivasiku harus lebih tinggi darimu hahaha." Dia malah bercanda walaupun kematian akan menghampirinya, karena dalam hidupnya ia cuma memiliki satu rasa penyesalan, yaitu kenapa basis kultivasinya selalu tertinggal dari Wei Ho. Episode sebelumnya, Bai Jie. Episode berikutnya, kekuatan leluhur pertama Sekte Huayan yang sesungguhnya.
Wei Ho dan Wen Yunseng mengira mereka akan mati saat siluet elang raksasa dari serangan Ye Lingyan akan menghantam mereka, tetapi tiba-tiba ratusan niat pedang api berbaris membentuk tameng di depan mereka. Wei Ho dan Wen Yunseng langsung bernapas lega, keduanya tersenyum lebar menatap Fang Yuan, karena mereka yakin leluhur agung Sekte Huayan itulah yang telah menyelamatkan mereka. Ye Lingyan mendengus kesal dan menatap tajam ke arah Bai Jie. Namun, ia langsung terkejut karena leher Bai Jie ternyata sudah dicengkram oleh Fang Yuan dan Bai Jie tampak meronta-ronta berusaha lepas dari cengkraman itu, tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. "Selamatkan aku, Saudari Ye Lingyan," seru Bai Jie memohon pada Ye Lingyan. Ye Lingyan langsung panik dan berkeringat dingin. Bai Jie itu lebih kuat darinya, jadi bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan lawan yang telah mengalahkan rekannya itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berusaha tampak tenang agar bawahannya tidak panik. Kemudian ia mengirim pesan melalui telepati pada bawahannya untuk bersiap-siap melarikan diri saat ia berkata untuk menyerang Fang Yuan. "Ayo selamatkan saudara Bai Jie. Kalau kita serang bersama-sama maka dia pasti akan kalah," teriak Ye Lingyan sembari mengibaskan kipas bambu merahnya. Siluet elang raksasa yang terbentuk dari energi spiritual angin melesat ke arah Fang Yuan, dan ratusan bawahan Bai Jie juga berhamburan menuju ke arah Fang Yuan. Namun, bawahan Ye Lingyan justru terbang menjauh dari kota Hua. Satu kedipan mata kemudian, Ye Lingyan juga menghilang dari sana, sehingga Bai Jie langsung menggertakkan gigi dan mengutuk rekannya itu. Bukannya bertarung hingga tetes darah terakhir seperti hal yang biasa dilakukan oleh faksi iblis, Ye Lingyan justru melakukan hal yang mencoreng nama besar faksi iblis. "Hahaha. Kau pasti ingin mengumpat pada rekanmu itu, kan?" Fang Yuan mengejek Bai Jie yang wajahnya telah memerah, karena cengkraman tangannya makin keras mencengkram leher Bai Jie. "Ayolah, katakan sesuatu, masa kau diam saja dan melotot menatapku?" Ejeknya lagi, padahal ia tidak membiarkan Bai Jie berseru yang ingin memohon ampunan padanya. Awalnya Fang Yuan ingin menjadikan Bai Jie menjadi budaknya, tetapi saat ia mengintip sedikit ingatan masa lalunya, Fang Yuan langsung terkejut, ternyata Bai Jie itu menerapkan teknik terlarang untuk meningkatkan basis kultivasinya. Bai Jie kerap melakukan kultivasi ganda dengan gadis-gadis yang ia culik dan memakan jantung anak kecil. Tentu Fang Yuan tidak bisa memaafkan perilaku menyimpang seperti itu. Langit kota Hua tiba-tiba menjadi mendung oleh jutaan niat pedang. Ratusan bawahan Bai Jie yang hampir mendekati Fang Yuan langsung berhenti melesat dan menengadah menatap langit. Mereka langsung panik dan segera berbalik arah untuk melarikan diri. "Hahaha. Mau lari kemana kalian dasar sampah masyarakat?" ejek Wei Ho berkata dengan bangga, seolah-olah dialah yang menciptakan jutaan niat pedang itu. "Benar sekali Saudara Ho. Kemanapun kalian pergi, kalian tak akan sanggup melarikan diri dari niat pedang Rana Absolute God itu karena basis kultivasi kalian cuma kerupuk saja, hahaha." Wen Yunseng ikut-ikutan mengejek mantan rekan-rekannya di faksi iblis tersebut. Sesaat kemudian hujan niat pedang menghantam ratusan bawahan Bai Jie. Dalam satu tarikan napas ratusan orang itu langsung menghilang dari pandangan mereka, bahkan mayat-mayat mereka tak tersisa lagi, semuanya menjadi debu. Seru mereka.
Sudut bibir Fang Yuan memancarkan senyuman tipis dan ia melambaikan tangan. "Kalian tak perlu memujiku begitu," sahutnya. "Sekarang bentuk beberapa regu yang terdiri dari ranah Sein dan dipimpin satu ranah immortal untuk mengamankan kota-kota lainnya. Kalian juga ganti penguasa kota di sana dengan tokoh yang terkenal baik di kota tersebut. Kemudian suruh mereka menuju Sekte Huayan 10 hari kemudian. Bulan depan kita akan bergabung dengan faksi keadilan melawan faksi iblis." Fang Yuan tidak langsung bergabung dengan faksi keadilan karena ia ingin melihat reaksi mereka, karena bisa saja mereka akan menganggap Sekte Huayan sebagai ancaman baru yang mengusik hegemoni mereka, apalagi Sekte Huayan telah lama menjadi sekte kecil yang sakit-sakitan. Namun, ikan kecil itu tiba-tiba saja menjadi naga. Fang Yuan juga akan menjadikan pemimpin baru kota-kota di wilayah barat menjadi budaknya, sehingga puluhan tahun ke depan wilayah barat akan menjadi wilayah yang damai karena dipimpin oleh pemimpin yang baik. "Kami akan melaksanakan perintah dari leluhur sesegera mungkin," sahut Wei Ho. "Baiklah, kalian perbaiki juga rumah-rumah penduduk yang telah hancur ini. Aku pergi mengejar gadis cantik tadi dulu, hahaha." Fang Yuan langsung menghilang dari pandangan mereka. "Gadis yang mana maksud leluhur agung itu?" tanya Wen Yunseng kebingungan. "Apakah itu Nyonya Suling dari rumah bordil rubah malam?" dia berspekulasi. "Aku rasa maksud leluhur agung adalah senior bajingan Ye Lingyan," sahut Wei Su tua. "Kasihan sekali Nona Ye Lingyan. Seharusnya kita mengirim pesan padanya agar menyerah pada leluhur agung. Walaupun dia anggota faksi iblis tetapi dia itu termasuk pemimpin yang baik karena hanya mengusik klan-klan besar dan pendekar dari faksi keadilan saja. Kalau penduduk biasa dia tidak pernah mengusiknya karena dia juga dulunya berasal dari pemukiman kumuh di sudut kota," kata Wei Ho sembari menghela napas panjang. Wen Yunseng dan Wei Su tua setuju dengan ucapan Wei Ho, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Ye Lingyan karena mereka cuma tokoh sampingan yang tidak memiliki pengaruh besar. Dibiarkan hidup saja oleh Fang Yuan sudah merupakan keajaiban dunia bagi mereka. Episode sebelumnya, Rana Absolute God yang sangat kuat. Episode berikutnya, Ye Lingyan. Fang Yuan, Ye Lingyan. Sial. Bagaimana mungkin ada kultivator yang telah mati 1000 tahun yang lalu hidup kembali? Ini gila sekali. Gerutu Ye Lingyan sembari sesekali menoleh ke belakang memastikan apakah leluhur Sekte Huayan mengikuti mereka. Kepercayaan diri Ye Lingyan telah jatuh ke titik terendah dan ia tidak berniat lagi bertarung melawan Fang Yuan. Rencananya kini adalah kabur ke hutan abadi dan melaporkan pada Gu Bei bahwa ada musuh kuat yang muncul di wilayah barat. Aura Rana Absolute God tiba-tiba muncul di belakang mereka, sehingga para bawahan Ye Lingyan merasa tertekan dan tersungkur ke permukaan tanah. Ye Lingyan menggertakkan giginya dan mengeluarkan kipas bambu merah dari cincin dimensinya. Mau tak mau dia harus melawan leluhur Sekte Huayan ini, karena tak mungkin ia meninggalkan bawahannya di sini. "Cepat kabur bos. Jangan pedulikan kami. Iya, keselamatan Anda yang paling penting agar kekuatan faksi iblis tidak melemah. Leluhur Sekte Huayan telah terlihat, cepat kabur bos." Para bawahan Ye Lingyan berseru padanya, tetapi Ye Lingyan tetap berdiri kokoh dan memasang kuda-kuda bela diri bersiap bertarung mati-matian melawan musuhnya. Menarik.
Sosok tampan melayang 100 tombak dari permukaan tanah dan tersenyum hangat menatap Ye Lingyan. Kau tidak seperti babi tadi yang tidak peduli dengan keselamatan orang-orang di sekitarnya. Kau malah rela mempertaruhkan nyawa demi pion-pion lemah ini, hahaha. Ye Lingyan menatap tajam sosok tampan itu dan berkata, siapa yang kau bilang lemah, brengsek? Ye Lingyan langsung mengibaskan kipas bambu merah dan siluet elang raksasa yang terbentuk dari energi spiritual angin melesat ke arah Fang Yuan. Namun, Fang Yuan malah menyeringai dan menjentikkan jari tangannya, kemudian ratusan niat pedang melayang mengelilinginya, sehingga serangan Ye Lingyan terhalang oleh niat pedang itu. Ye Lingyan berkeringat dingin dan bingung memikirkan serangan seperti apa yang harus ia gunakan agar dapat melukai leluhur sekte Huayan tersebut. Teknik bela diri terkuat miliknya hanyalah jurus kipasan elang. Menggunakan teknik bela diri yang lain menurutnya hanya akan menggelitik pria tampan ini saja. Tiba-tiba Ye Lingyan teringat dengan Wei Hou, Rana Immortal yang menjadi bawahan leluhur sekte Huayan ini. Mungkinkah mereka langsung menyerahkan diri padanya dan dia langsung mengampuni mereka? Pikirnya. Tapi itu tak mungkin sesederhana itu saja, mereka pasti menyerahkan harta berharga sebagai kompensasinya, makanya dia mengampuni mereka, pikirnya lagi. Jumlah niat pedang api yang melayang di sekitar Fang Yuan tiba-tiba semakin banyak, sehingga membuyarkan lamunan Ye Lingyan. Leluhur agung, tolong jangan serang kami lagi. Ye Lingyan berkata terbata-bata dan bertekuk lutut di tanah. Aku bersedia menjadi penghangat ranjangmu, tetapi tolong biarkan semua bawahanku pergi dan aku bersumpah mereka tidak akan bergabung lagi dengan faksi iblis. Wajahnya langsung memerah saat mengatakan hal yang paling memalukan itu. Tolong jangan lakukan itu, bos. Biarkan saja kami menjadi budakmu, leluhur agung. Kami bersedia bertarung di garis depan melawan faksi iblis asalkan leluhur agung membiarkan bos Ye Lingyan pergi. Ya, kami bersedia melakukan apa saja asalkan bos kami dibiarkan pergi. Bos Ye Lingyan tidak pernah mengusik sekte Huayan selama ini dan dia hanya mengusik klan-klan besar yang arogan saja. Para bawahan Ye Lingyan memohon ampunan pada Fang Yuan agar tidak menjadikan Ye Lingyan sebagai budak S.E.K.S-nya. Walaupun Ye Lingyan terlihat seperti wanita genit dengan penampilan seperti wanita penghibur, para bawahannya tahu sebenarnya ia adalah wanita polos yang belum pernah dinodai oleh pria beruntung manapun. Sikapnya yang genit itu hanya dibuat-buat saja karena kebanyakan seniornya di faksi iblis memiliki sifat yang mesum, makanya ia meniru sifat mereka agar terlihat menjiwai perannya sebagai anggota faksi iblis. Fang Yuan terlihat sedang merenung dan mengulas elus dagunya sembari menatap Ye Lingyan dengan tatapan cabul, sehingga para bawahan Ye Lingyan langsung mengutuk Fang Yuan di benak mereka. Dalam satu kedipan mata, Fang Yuan muncul di depan Ye Lingyan yang masih bertekuk lutut. Fang Yuan kemudian meraih tangan lembut Ye Lingyan dan memintanya untuk berdiri. Dengan ragu-ragu Ye Lingyan menuruti seruan Fang Yuan, detak jantungnya berpacu kencang karena tatapan mata Fang Yuan tertuju pada belahan dadanya. Menyadari Ye Lingyan gelisah dengan tatapannya, Fang Yuan berpura-pura batuk dan berkata, baiklah, kau dan bawahanmu mulai sekarang akan menjadi anggota sekte Huayan dan kamu akan menjadi penatua. Suasana di sana tiba-tiba menjadi hening, baik Ye Lingyan dan bawahannya terkejut mendengar ucapan Fang Yuan, itu terdengar seperti bualan saja. Kenapa?
Apakah kamu lebih suka menghangatkan ranjangku daripada menjadi penatua? Fang Yuan bercanda dan sudut bibirnya menyeringai nakal sembari menatap sesuatu yang tiba-tiba bergetar hebat saat Ye Lingyan terhentak kaget. Terima kasih leluhur agung telah mengampuni kami dan aku bersedia menjadi penatua Sekte Huayan. Aku juga berjanji akan mempertaruhkan nyawaku demi Sekte Huayan. Sahut Ye Lingyan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Ya, baiklah ikuti aku ke Sekte Huayan dan satu lagi jangan coba-coba mengkhianati Sekte Huayan atau melakukan perbuatan tercela, bahkan walaupun itu baru dalam niatan kalian saja. Kata Fang Yuan dengan ekspresi wajah serius. Tetapi beberapa bawahan Ye Lingyan sudah memiliki niat untuk kabur, sehingga mereka merasa jantung mereka seperti diiris-iris pisau. Bodoh! Jangan tiru mereka atau kalian akan seperti itu. Katanya lagi dan membiarkan mereka mati untuk menjadi contoh bahwa ucapannya bukanlah bualan semata. Ye Lingyan mengangguk pelan dan menatap beberapa bawahannya yang tergeletak di permukaan tanah dengan mulut menyemburkan seteguk darah. Dia sangat sedih, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Episode sebelumnya. Kekuatan leluhur pertama Sekte Huayan yang sesungguhnya. Episode berikutnya. Dao Keberuntungan Surgawi. Hukum Dao Surgawi mendeteksi fenomena aneh di dunia Tianzun. Keseimbangan dunia itu tiba-tiba berubah, di mana kejahatan hampir menekan kebaikan. Dewa dari pengadilan surgawi terkejut menyadari keanehan itu karena perubahan itu terlalu tiba-tiba sekali. Hukum Dao Surgawi mendefinisikan keberadaan Fang Yuan di pihak kejahatan karena keberadaannya yang tiba-tiba muncul di sana. Namun, karena basis kultivasinya sama dengan para kultivator di dunia Tianzun, hukum Dao Surgawi tidak mengkategorikan Fang Yuan sebagai ancaman yang berasal dari dunia yang lebih tinggi, makanya pengadilan surgawi tidak perlu turun tangan mengatasi fenomena aneh itu. Dewa dari pengadilan surgawi tersebut segera melaporkan fenomena aneh di dunia Tianzun itu pada pemimpin suci pengadilan surgawi. Pemimpin suci pengadilan surgawi terkejut mendengarnya dan dia curiga ada dewa iblis atau kultivator dari dunia atas yang mungkin campur tangan di sana, makanya terjadi perubahan yang sangat tiba-tiba di dunia Tianzun. Kita tidak bisa campur tangan dalam permasalahan di dunia Tianzun karena itu dapat merusak keseimbangan dunia itu. Tetapi kita juga tidak bisa membiarkan kejahatan merajalela di sana. Bagaimana dengan anak yang mendapatkan dao keberuntungan surgawi dari kita? Apakah dia masih hidup? Apa sebaiknya kita meningkatkan kekuatannya saja supaya ia lebih cepat mencapai ranah Absolute God? Tanya pemimpin suci pengadilan surgawi. Sepertinya kita tidak bisa menunggunya mencapai ranah Absolute God karena pihak kebaikan terus mengalami kekalahan dari serangan pihak kejahatan yang makin membabi buta. Pemimpin suci pengadilan surgawi terkejut mendengarnya. Dia sangat sedih dan tidak menyangka rencana yang surga susun untuk menyelamatkan dunia Tianzun berakhir gagal padahal mereka telah mengirim anak yang memiliki dao keberuntungan surgawi ke sana belasan tahun yang lalu. Begini saja, kirimkan dao keberuntungan surgawi pada ranah Chaos Ancient God yang hampir mati di tangan pihak kejahatan. Karena ia telah merasakan penderitaan dan kemalangan, maka setelah tiba-tiba mendapatkan kekuatan hebat dia pasti akan menjadi pahlawan yang menghentikan laju pergerakan pihak kejahatan sebelum anak yang memiliki dao keberuntungan surgawi mencapai ranah Absolute God.
Sahut pemimpin suci pengadilan surgawi. Baiklah pemimpin suci, aku akan mengirim dao keberuntungan surgawi ke dunia Tianzun. Di kediaman klan Li Fei sudah beberapa hari melakukan kultivasi tertutup setelah memutuskan keluar dari Sekte Bulan Abadi karena takut leluhur Sekte Huayan akan memburunya, sebab ia dan rekan-rekannya malah kabur saat Jenderal Kera Emas menyerang sekte itu dan dia juga telah mengintimidasi Xiao Xie yang merupakan putri dari Patriark Sekte Huayan. Basis kultivasinya juga telah naik ke ranah immortal dan terus meningkat hingga ke puncak ranah immortal. Tak lama lagi dia akan mencapai ranah Chaos Ancient God. Klan Li maupun Sekte Bulan Abadi menganggap Li Fei sebagai jenius bela diri yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun dan mereka menaruh harapan tinggi padanya serta berharap dirinya di masa depan akan menjadi kultivator sekuat Gu Bei, sehingga pihak faksi keadilan tidak dapat dimusnahkan faksi iblis di masa mendatang. Tak ada yang menyadari kalau Li Fei sebenarnya adalah anak yang mendapat dao keberuntungan surgawi sejak terlahir ke dunia Tianzun dan akan menjadi tokoh protagonis di masa depan. Seberkas cahaya berwarna emas tiba-tiba membelah langit dan jatuh ke bekas sekte Gunung Persik yang telah dikuasai faksi iblis. Tak ada yang menyadari kemunculan cahaya berwarna emas itu kecuali Gu Bei dan Fang Yuan. Kedua-duanya langsung bergumam bahwa pengadilan surgawi telah menyadari ketidakseimbangan yang terjadi di dunia Tianzun. Keduanya juga berpikir untuk segera mempercepat pergerakan mereka mencapai tujuan mereka di dunia Tianzun sebelum pengadilan surgawi menyadari kejadian yang sebenarnya yang terjadi di dunia Tianzun. Dongfang Wei, tuan muda yang merupakan jenius bela diri klan Dongfang tidak menyangka dirinya dan 5 rekannya tertangkap basah oleh faksi iblis saat menyusup ke bekas sekte Gunung Persik. Mereka diutus oleh klan Dongfang untuk mengumpulkan gulungan bela diri milik sekte Gunung Persik. Dengan gulungan bela diri itu klan Dongfang berharap bisa meningkatkan kekuatan mereka dan merebut kembali kota Hua dari faksi iblis. Namun, rencana itu berakhir dengan kegagalan dan nyawa Dongfang Wei berada di ujung tanduk. Dadanya terbakar serta kedua tangannya telah dipatahkan. Penglihatan Dongfang Wei tiba-tiba menjadi buram dan ia yakin dirinya akan menuju alam kematian, tetapi tiba-tiba seberkas cahaya berwarna emas menabrak dadanya. Tubuh Dongfang Wei yang terluka mulai melakukan generasi dengan cepat, hanya dalam 10 tarikan napas. Semua luka di tubuhnya telah disembuhkan. Awan hitam tiba-tiba muncul di langit dan tiba-tiba petir menyambar tubuh Dongfang Wei berkali-kali, sehingga anggota faksi iblis keheranan melihatnya. Namun, pria sepurana Absolute God yang menjadi pemimpin faksi iblis yang mendiami sekte Gunung Persik mengerutkan keningnya. Dia merasakan energi spiritual yang sangat kuat melonjak dalam tubuh Dongfang Wei. Cepat hancurkan tubuhnya sebelum ia bangkit kembali. Suara pria sepuh itu tiba-tiba menggema di seluruh sekte Gunung Persik. Ratusan anggota faksi iblis yang berada di dekat tubuh Dongfang Wei yang terbaring di tanah langsung menyerangnya. Akan tetapi tiba-tiba Dongfang Wei membuka matanya dan kilatan petir terlihat di sudut matanya. Walaupun Dongfang Wei terbaring di permukaan tanah beberapa tarikan napas yang lalu, tetapi sebenarnya ia telah bermimpi melakukan perjalanan waktu mengelilingi berbagai dunia. Di mimpinya itu ia telah bertarung melawan ribuan musuh dan beberapa kali juga mengalami kematian, tetapi entah kenapa ia selalu dihidupkan kembali. Dongfang Wei tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi ia berpikir itu ia mungkin mendapatkan warisan teknik bela diri dari leluhur sekte Gunung Persik.
Dongfang Wei menangkupkan tinju dan menundukkan wajahnya ke arah pemakaman khusus bagi tokoh-tokoh penting Sekte Gunung Persik. Terima kasih leluhur telah memilih diriku sebagai penerusmu. Aku berjanji akan menghidupkan kembali Sekte Gunung Persik dan mengembalikan kejayaan Sekte kita. Dia berkata dengan ekspresi wajah serius. Kemudian dia menatap tajam semua anggota faksi iblis. Di kepalan tangannya muncul bola petir dan bola petir itu langsung meledak. Sambaran-sambaran petir menghujani Sekte Gunung Persik yang langsung hancur berkeping-keping. Mulai sekarang, aku akan menghapuskan faksi iblis dari dunia ini. Dongfang Wei berteriak histeris meluapkan amarahnya. 20 mil dari Sekte Gunung Persik, pria sepuh Rana Absolute God faksi iblis jatuh dari langit, dari mulutnya menyembur seteguk darah. Sial! Ternyata ada warisan teknik bela diri di Sekte Gunung Persik. Aku harus melaporkan kejadian ini pada Tuan Gu Bei. Gumam pria sepuh itu segera kabur menuju hutan keabadian. Episode sebelumnya, Ye Lingyan. Episode berikutnya, pertemuan tokoh penting faksi keadilan. Fang Yuan. Pertemuan tokoh penting faksi keadilan. Dalam 20 hari setelah Dongfang Wei menjadi Rana Absolute God, dia telah memukul mundur hampir seluruh pasukan faksi iblis dari wilayah tengah dan mendirikan kembali Sekte Gunung Persik. Dia juga diangkat sebagai penatua karena mendapatkan warisan teknik bela diri dari leluhur Sekte Gunung Persik walaupun sebenarnya ia bukan murid sekte itu. Faksi keadilan memutuskan melakukan pertemuan bersama di Sekte Bulan Abadi untuk membahas rencana ke depan mereka. Topik yang paling hangat saat ini adalah banyak tokoh penting faksi keadilan ingin mereka melakukan serangan skala besar ke hutan abadi, markas utama faksi iblis. Namun, ada juga beberapa tokoh penting yang menolak rencana itu karena di masa lalu faksi keadilan pernah melakukan itu dan berakhir dengan kekalahan telak serta mereka kehilangan banyak Rana Absolute God saat itu. Topik hangat lainnya adalah Dongfang Wei yang diyakini sebagai kultivator terkuat di faksi keadilan dan banyak orang yang yakin kekuatannya setara dengan Gu Bei, pemimpin dari faksi iblis. Tuan muda Dongfang Wei sangat terkenal, ya hahaha. Ayolah tersenyum juga agar mereka tidak kecewa. Goda wanita cantik yang merupakan murid pelataran dalam Sekte Gunung Persik. Dia dan murid-murid pelataran dalam lainnya mengikuti Dongfang Wei di garis depan melawan faksi iblis, selain murid-murid Sekte Gunung Persik. Pendekar klan Dongfang dan puluhan pendekar tanpa klan ikut bergabung dengan Dongfang Wei. Dongfang Wei memaksakan diri tersenyum, sehingga para kultivator yang tergabung dalam faksi keadilan bersorak gembira. Pikiran Dongfang Wei saat ini sedang kacau. Patriark klan Dongfang meminta Dongfang Wei untuk mengatakan dalam pertemuan nanti, bahwa Sekte Huayan harus mengembalikan kota Hua pada klan Dongfang, begitu juga dengan beberapa kota kecil di sekitarnya yang dulu di bawah kekuasaan klan Dongfang. Di lain sisi Dongfang Wei juga sudah mendengar informasi kalau leluhur Sekte Huayan yang hidup kembali itu sangat kuat sekali. Dia telah membunuh 2 Rana Absolute God faksi iblis dan menjadikan 3 Rana Absolute God lainnya menjadi bawahannya. Dongfang Wei berpikir saat ini sebaiknya mereka harus memfokuskan diri melawan faksi iblis saja serta mengajak leluhur Sekte Huayan itu bergabung dengan faksi keadilan, sehingga kekuatan faksi keadilan pasti akan bertambah kuat. Apalagi tak ada yang mengetahui sekuat apa sebenarnya Gu Bei itu.
Namun, ucapan Patriark klan Dongfang juga ada benarnya. Saat ini ribuan keluarga Dongfang sedang terkatung-katung di berbagai tempat di wilayah tengah dan keuangan klan juga semakin menipis. Kalau terus dibiarkan seperti itu maka klan Dongfang akan menjadi klan kecil di kemudian hari. Kita telah sampai di gerbang Sekte Bulan Abadi Tuan Dongfang Wei. Kami akan beristirahat di tenda sebelah timur. Jangan terlalu tegang. Para sesepuh itu tidak akan berani macam-macam pada Anda. Kata Dongfang Yang, adik Dongfang Wei, sehingga membuyarkan lamunannya. Dongfang Wei tersenyum tipis dan turun dari punggung kudanya. Kalian beristirahatlah dan jangan berkeliaran, serta jangan bertengkar dengan kultivator lain. Dongfang Wei mengingat adiknya, karena perkelahian sering terjadi antar sesama kultivator muda. Biasanya hal itu dipicu saling ejek klan atau sekte-sekte masing-masing, akan tetapi perkelahian mereka akan dibubarkan oleh kultivator yang lebih senior sehingga tidak terjadi perselisihan antar klan maupun antar sekte. Tenang saja. Palingan kami akan mematahkan kaki mereka yang berani mengejek kita, hahaha. Dongfang yang malah bercanda. Dongfang Wei hanya tersenyum masam dan dia melangkah masuk ke dalam Sekte Bulan Abadi. Seorang murid pelataran dalam kemudian memandunya ke aula pertemuan. Para sesepuh dan tokoh penting faksi keadilan ternyata sudah berkumpul di sana. Mereka langsung tersenyum hangat menyambut kedatangan Dongfang Wei, karena dialah tokoh utama yang memaksa faksi iblis berhenti menyerbu wilayah tengah. Dongfang Wei menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Silahkan duduk Tuan Muda Dongfang Wei, bagaimana kabar Patriark Dongfang? Apakah cedera internal pada dantiannya sudah pulih? Sapa sesepuh Sekte Bulan Abadi. Belum ada perubahan yang berarti sesepuh. Sahut Dongfang Wei sembari menghela napas panjang. Baiklah, kita akan memulai pembicaraan mengenai permasalahan yang dihadapi faksi keadilan saat ini. Kata sesepuh Sekte Bulan Abadi dengan ekspresi wajah serius. Pertama yang akan kita diskusikan adalah mengenai Sekte Huayan, terutama leluhur pertama mereka Xiaolong. Kalian semua pasti sudah mengetahui informasi mengenai leluhur Xiaolong, kan? Apalagi dia kini telah mengklaim seluruh wilayah barat kini berada di bawah perlindungan Sekte Huayan dan menjadikan ribuan anggota faksi iblis menjadi bawahannya. Bagaimana pendapat kalian? Sikap apa yang akan kita ambil terhadap Sekte Huayan? Sekte Huayan masih tergabung dalam faksi keadilan dan beberapa murid mereka bahkan masih ikut berlatih di Sekte Bulan Abadi. Menurutku kita undang saja mereka bergabung melawan faksi iblis. Menjadikan mereka sebagai musuh juga akan merugikan kita. Apalagi menurut mata-mata kami leluhur Xiaolong itu secara terang-terangan akan melawan Gu Bei yang berarti dia memiliki teknik bela diri yang sangat kuat. Sahut Patriark klan Li yang sebenarnya mendengar cerita dari anaknya, Li Fei bukan dari mata-mata. Bagaimana dengan sekte kami? Apakah sekte Gunung Berkabut akan bubar? Bukankah dulu kami yang berjuang mati-matian menahan serangan faksi iblis di wilayah barat, dan Sekte Huayan hanya beruntung karena mereka sekte kecil sehingga faksi iblis mengabaikan mereka. Seharusnya mereka mengembalikan wilayah kami dan wilayah klan-klan lainnya kalau mereka masih mengakui menjadi bagian dari faksi keadilan. Seru Patriark Sekte Gunung Berkabut dengan ekspresi wajah memerah. Banyak tokoh penting yang setuju dengan ucapan Patriark Sekte Gunung Persik, termasuk Dongfang Wei yang merasa terwakilkan.
Sesepuh Sekte Bulan Abadi menarik napas dalam-dalam. Sebagai pimpinan faksi keadilan dia sulit membuat keputusan. Suasana menjadi hening, semua tokoh-tokoh penting faksi keadilan itu menatap sesepuh Sekte Bulan Abadi. Mereka penasaran keputusan apa yang akan ia buat. Sebuah ide terlintas di benak Dong Fangwei, dia kemudian berkata, bagaimana untuk saat ini kita lupakan dulu masalah wilayah barat, kita ajak dulu Sekte Huayan bergabung melawan faksi iblis. Setelah faksi keadilan menghancurkan faksi iblis barulah kita bahas mengenai wilayah barat lagi bersama leluhur Sekte Huayan itu. Aku bukan membela Sekte Huayan, karena klan Dongfang juga sangat menginginkan kota Hua. Belum lagi kabarnya Sekte Huayan malah mengangkat pemimpin kota Hua yang baru adalah anggota klan kami yang menjadi kriminal dan dipenjara seumur hidup. Tindakan mereka itu tentu seperti sebuah provokasi terhadap klan Dongfang. Namun, aku berpikir agar kita menyelesaikan masalah yang paling besar dulu barulah menyelesaikan masalah internal faksi keadilan kita. Aku setuju dengan pendapat Tuan Muda Dong Fangwei, bagaimana dengan kalian? Sahut sesepuh Sekte Bulan Abadi. Yang lain hanya bisa setuju, karena tokoh terkuat di faksi keadilan sudah angkat bicara dan pemimpin mereka juga menyetujui rencana dia. Mereka kemudian membahas rencana penyerangan terhadap faksi iblis dan mereka semua sepakat akan melakukan serangan besar bersama-sama setelah mendapat surat balasan dari Sekte Huayan. Episode sebelumnya, Dao Keberuntungan Surgawi. Episode berikutnya, Utusan Faksi Keadilan. Fang Yuan, Utusan Faksi Keadilan. Utusan dari Faksi Keadilan datang ke Sekte Huayan dan mengatakan kalau faksi mengundang Sekte Huayan bergabung dalam penyerbuan ke hutan abadi, markas faksi iblis. Faksi keadilan juga menghadiahkan satu peti berisi kepingan emas dan berbagai macam sumber daya sebagai hadiah atas kontribusi Sekte Huayan dalam mengusir faksi iblis di wilayah barat. Utusan itu tidak menyinggung tentang pengembalian wilayah, padahal Xiaoyan, Patriark Sekte Huayan mengira kedatangan mereka untuk hal itu. Xiaoyan langsung setuju bergabung dengan faksi keadilan menyerbu hutan abadi. Namun, ia mengatakan mereka mungkin hanya mengirim puluhan anggota sekte saja karena anggota sekte lainnya fokus menjaga keamanan di wilayah barat. Sial sekali, Patriark yang tidak memperkenalkan kita dengan leluhur pertama mereka itu padahal tujuan kita datang adalah untuk mengukur kekuatannya, bisik salah satu utusan faksi keadilan itu saat meninggalkan gerbang Sekte Huayan yang kini tampil sangat megah setelah direnovasi oleh siluman kera emas dan bawahannya. Kita tidak sepenuhnya gagal, sahut yang lainnya. Bukankah kalian sudah melihat kini ada banyak ahli bela diri kuat di Sekte Huayan yang menandakan leluhur pertama itu benar-benar ada, karena tidak mungkin ahli bela diri kuat mau bergabung kecuali ada Rana Absolute God yang merekrut mereka. Katanya lagi. Benar juga, mudah-mudahan leluhur Sekte Huayan itu sekuat Tuan Muda Don Fangwei sehingga faksi iblis dapat dikalahkan dengan mudah. Kata utusan yang lainnya. Fang Yuan yang berdiri di atas gerbang masuk Sekte Huayan tersenyum mendengar pembicaraan utusan faksi keadilan itu. Fang Yuan yakin Don Fangwei yang mereka katakan adalah orang yang mendapatkan dao keberuntungan surgawi yang muncul sebulan yang lalu. Namun, dia berasal dari klan Don Fang yang berarti dia berasal dari klan yang sama dengan Don Fangjian.
Pantas saja mereka tidak mengungkit tentang pembagian wilayah. Mereka pasti sudah tahu kami mengangkat Don Fangjian sebagai pemimpin kota Hua, gumam Fang Yuan. Sepertinya aku harus menambah beberapa budak lagi untuk meredam agar tidak terjadi kekacauan saat aku meninggalkan dunia Tianzun ini. Ternyata leluhur ada di sana. Aku mencarimu kemana-mana. Keluh Xiaoyan mengerutkan keningnya menatap Fang Yuan yang berdiri di atas gerbang masuk sekte Huayan. Kumpulkan 20 ranah immortal, 5 ranah Chaos Ancient God dan Yelingyan. Sahut Fang Yuan. Dan jangan masukkan siluman dalam daftar itu. Karena ia tak ingin faksi keadilan menuduh sekte Huayan bekerja sama dengan siluman dan menggunakan alasan itu menyerang sekte Huayan di masa depan. Setelah Gubei kalah, Fang Yuan berencana mengembalikan siluman kera emas ke hutan abadi sedangkan siluman rubah tetap di sekte Huayan karena mereka dapat menyembunyikan aura siluman mereka. Namun, para siluman kera emas akan datang membantu sekte Huayan bila ada musuh kuat yang menyerang mereka. Leluhur agung hebat sekali. Anda dapat menebak niatku padahal aku belum berbicara. Sahut Xiaoyan takjub. Fang Yuan tersenyum hangat padahal ia tidak dapat menebak isi hati Xiaoyan karena ia tidak ikut dijadikan budak. Dia mengatakan untuk mengumpulkan beberapa ahli bela diri karena sudah mendengar pembicaraan utusan faksi keadilan tadi. Itu masalah sepele saja. Bahkan sekarang aku dapat menebak isi pikiran Jenderal Kera Emas. Saat ini ia sedang mencemaskan rekan-rekan silumannya di hutan abadi. Kali ini Fang Yuan mengatakan yang sesungguhnya karena Jenderal Kera Emas adalah budaknya, sehingga ia dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh Jenderal Kera Emas saat ini. Leluhur hebat sekali. Kalau begitu tolong bawa kami juga ke hutan abadi Leluhur Agung. Sahut Jenderal Kera Emas sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Aku tak bisa membawa kalian, tetapi jangan khawatir setelah Gubei mati maka rekan-rekanmu di hutan abadi akan aman dan kau dapat kembali ke sana untuk menjaga mereka. Kata Fang Yuan sembari melompat turun dari atas gerbang masuk sekte Huayan. Fang Yuan mengubah pakaiannya. Kini ia mengenakan jubah putih dengan rambut palsu putih agar terlihat seperti leluhur yang sebenarnya walaupun wajahnya tetap terlihat muda dan tampan. Kenapa Patriark Qian masih di sini? Tanya Fang Yuan sembari mengerutkan keningnya karena ekspresi wajah Xiao Yan berbinar-binar menatapnya. Baik leluhur agung. Secepat kilat, Xiao Yan langsung memanggil 20 ranah immortal, 5 ranah Chaos Ancient God dan Yelingyan. Benarkah hanya aku ranah Absolute God yang dipanggil oleh leluhur agung? Yelingyan terkejut dan senang mendengar ucapan Patriark Xiao Yan itu. Setelah sebulan berada di sekte Huayan, Yelingyan belum pernah berbicara dengan Fang Yuan karena ia sibuk mengajari murid-murid sekte Huayan tentang alkemis dan teknik bela diri. Yelingyan berkali-kali berpura-pura berjalan berpas-pasan dengan Fang Yuan, akan tetapi Fang Yuan hanya tersenyum saja melihatnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Detak jantung Yelingyan selalu berdegup kencang saat melihat senyuman itu bahkan sampai terbawa mimpi dan ia berpikir mungkin dirinya telah jatuh cinta pada pria tertampan yang pernah dilihatnya itu. Kenapa penatua Yelingyan tampak bahagia sekali? Sudah kukatakan jangan jatuh cinta padanya karena leluhur agung hanyalah sebuah kloningan dari dirinya di masa lalu saja. Setelah ia membunuh Gubei maka keberadaannya akan menghilang.
Seru Patriark Yan sembari menghela napas panjang. Apakah di masa lalu leluhur agung juga membuat semua wanita jatuh cinta padanya? Putriku Xiao Xie juga selalu malu-malu kucing saat berada di dekat leluhur agung. Keluhnya. Senyuman di wajah Ye Lingyan menghilang dan berjalan keluar dari kediamannya. Setidaknya aku masih bisa berada di sisinya. Sahutnya sembari terbang menuju gerbang Sekte Huayan. Leluhur Agung. Aku datang. Dia berteriak, sehingga murid-murid yang sedang berlatih di halaman sekte menggelengkan kepala melihat kelakuan penatua cantik itu. Episode sebelumnya. Pertemuan tokoh penting faksi keadilan. Episode berikutnya. Menuju hutan abadi. Menuju hutan abadi. Leluhur Agung. Sapa Ye Lingyan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat begitu mendarat di depan Fang Yuan. Kenapa rambut leluhur agung memutih? Ye Lingyan berpikir itu mungkin karena keberadaan Fang Yuan yang akan segera menghilang dari dunia Tianzun. Hahaha. Agar kultivator faksi keadilan langsung mengetahui kalau aku adalah leluhur Xiaolong. Sahut Fang Yuan. Kalau rambutku hitam nanti gadis-gadis muda di faksi keadilan berebut mendekatiku. Itu kan merepotkan sekali. Candanya. Ye Lingyan tersenyum masam mendengarnya karena dugaannya ternyata salah. Ternyata sifat aneh leluhur agungnya itu kembali kumat seperti biasanya yang selalu melakukan hal-hal aneh. 5 ranah Chaos Ancient God dan 20 ranah Immortal menghampiri mereka dengan menunggangi kuda. Mereka tidak menggunakan teknik meringankan tubuh maupun terbang karena jarak antara hutan abadi dengan wilayah barat itu sangat jauh. Kuda putih ini untuk leluhur agung. Pria sepuh ranah Sein menyerahkan kuda berwarna putih yang terlihat sangat gagah dan kuat, sementara yang lainnya menunggangi kuda berwarna hitam. Terima kasih Tuan Wei. Tolong jaga sekte kita dengan baik, ya. Kalau ada gerombolan perusuh di wilayah barat ini maka kirim saja murid-murid kita yang mengatasinya. Namun, bila musuhnya memiliki basis kultivasi tinggi maka kirim saja Jenderal Kera Emas untuk melenyapkan mereka. Sahut Fang Yuan sembari tersenyum lebar. Fang Yuan kemudian memacu kudanya dan yang lainnya kemudian mengikutinya juga, sedangkan pria sepuh itu kembali menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Sudut bibirnya memancarkan senyuman tipis karena merasa perubahan yang terjadi di Sekte Huayan seperti mimpi saja. Semoga saja leluhur dapat mengalahkan Gu Bei dan melenyapkan faksi iblis agar dunia kembali damai seperti dulu. Gumamnya. Gu Bei telah berhenti melakukan kultivasi dan dia mengumpulkan semua tokoh-tokoh penting faksi iblis di markas mereka. Gu Bei terlihat tetap tenang seperti biasanya walaupun faksi iblis mengalami rentetan kekalahan di wilayah tengah dan wilayah barat. Untuk kekalahan di wilayah tengah Gu Bei memakluminya karena lawan bawahannya adalah orang yang menerima dao keberuntungan surgawi. Rana Absolute biasa sudah pasti akan kalah melawan Rana Absolute God yang telah diberkahi oleh surga. Namun, ia masih bingung kenapa bawahannya malah kalah di wilayah barat melawan Rana Absolute yang kabarnya hanya pendiri Sekte Huayan. Walaupun leluhur itu telah berusia 1000 tahun, Gu Bei yakin kekuatannya tetap akan sama dengan Rana Absolute God biasa, karena bila leluhur itu melewati Rana Absolute God maka hukum dao surgawi akan membawanya ke surga.
Gubei kemudian berpikir mungkin leluhur sekte Huayan itu juga mendapatkan dao keberuntungan surgawi di masa lalu, karena bila sebuah dunia mengalami kekacauan maka surga akan memilih seorang sosok yang akan menjadi tokoh protagonis untuk menyelamatkan dunia itu agar tidak jatuh di sisi kejahatan. Semua yang ada di ruangan itu menatap Gubei yang tampak sedang melamun. Mereka tak berani berkata lebih dulu karena takut salah bicara dan membuat Gubei marah. Apakah benar Jenderal Keramas dan Ye Lingyan telah membelot mendukung leluhur sekte Huayan itu? Gubei akhirnya berbicara dan ia tetap duduk santai sambil melipat kedua tangannya di dada. Benar Tua Gu. Keduanya kini menjadi kaki tangan leluhur sekte Huayan itu dan menurut mata-mata kita, Ye Lingyan bahkan ikut dengan leluhur sekte Huayan itu menyerang kita. Mereka kini sedang dalam perjalanan menuju perbatasan hutan abadi untuk bergabung dengan koalisi faksi keadilan. Sahut siluman elang hitam yang merupakan pemimpin bagian informasi faksi iblis. Sudut bibir Gubei memancarkan seringai tipis, dia tidak menyangka Ye Lingyan akan berpihak pada musuh padahal dulunya Ye Lingyan adalah yang paling setia dan selalu melaporkan bila ada anggota faksi iblis yang melanggar seruannya. Biarlah itu sudah pilihannya dan bila kalian berhadapan dengannya di medan perang nanti maka jangan ragu-ragu membunuh gadis itu. Seru Gubei. Aku sengaja menyuruh kalian mundur ke hutan abadi agar semua faksi keadilan menyerbu kita sehingga kita bisa menghancurkan mereka dalam satu serangan. Dan dirinya akan menyerap energi spiritual kultivator yang mendapatkan dao keberuntungan surgawi tersebut. Gubei yakin setelah menyerap energi spiritual kultivator itu maka kekuatannya sudah cukup untuk melakukan perjalanan lintas dimensi menuju dunia abis. Hahaha. Dasar para dewa bodoh, mereka malah mengirimku hidangan lesat. Gubei tertawa dalam hatinya. Kapan kira-kira faksi keadilan akan menyerang kita? Tanyanya pada siluman elang hitam. Kemungkinan bulan purnama nanti. Prediksi siluman elang. Gubei merenung sesaat dan berkata, kalau begitu Gu Hong akan melawan serangan mereka di hari pertama dengan mengerahkan kultivator dengan basis kultivasi rendah. Kita biarkan saja faksi keadilan menang agar semangat juang mereka meningkat sehingga tanpa ragu-ragu akan memasuki hutan abadi hehehe. Sudut bibir Gubei memancarkan seringai jahat. Bukankah itu akan menurunkan semangat juang pasukan kita dan kita akan kehilangan banyak anggota? Selagu Hong tak setuju dengan seruan Gubei itu. Memangnya aku peduli dengan nasib kalian? Sahut Gubei dengan tatapan tajam. Ingat dari mana kekuatan kalian itu berasal dan sudah sewajarnya kalian membayarnya dengan nyawa kalian juga. Namun, jangan khawatir setelah aku melenyapkan faksi keadilan maka dunia ini akan menjadi milik kalian. Ya, kalau kalian tidak mati sih. Gu Hong menggertakkan giginya, tetapi ia tak mungkin bisa membantah seruan Gubei karena semua orang tahu kalau tak ada yang mampu mengalahkannya di dunia Tianzun ini. Baiklah Tuan Gu. Aku akan berada di garis depan memancing musuh agar memasuki perangkap kita. Sahutnya dengan ekspresi wajah sedih. Bagus. Begitulah seharusnya budak seperti kalian bertindak. Gubei berkata dengan ekspresi wajah menghina. Hari berikutnya saat faksi keadilan memasuki hutan abadi maka kalian juga menyerang secara serentak dan lenyapkan semua musuh yang muncul di hadapan kalian. Itu saja strateginya dan aku menamakannya strategi berani dan tangguh hahaha.
Gubei tertawa terkekeh-kekeh. Para Rana Absolute God bawahan Gubei terpaksa ikut tertawa agar tidak dikatakan sebagai pembangkang. Episode sebelumnya, Utusan Faksi Keadilan. Episode berikutnya, Kota Si.